Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nabila Jalfa Salsabina dari kelas 7E. Selamat berjumpa dengan pembelajaran IPS kali ini. Apa kabarmu? Semoga semua sehat ya. Kali ini kita akan membahas materi potensi sumber daya barang tambang. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Menentukan potensi sumber daya tambang di Indonesia. 2. Menunjukkan persebaran sumber daya tambang Indonesia. 3. Menganalisis permasalahan penggunaan sumber daya tambang di Indonesia. Mari teman-teman kita mulai pembahasan kali ini. Teman-teman masih ingatkah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Barang tambang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena sebagian besar telah terbentuk sejak zaman purba dan butuh waktu sangat lama jika hendak diperbarui kembali. Mari teman-teman kita pelajari lebih lanjut tentang potensi sumber daya barang tambang yang ada di Indonesia. Berdasarkan manfaatnya, barang tambang dibagi dalam 3 golongan. 1. Golongan A merupakan barang tambang yang strategis dan berperan penting bagi perekonomian negara. Coba ada yang tahu contoh barang tambang golongan A? Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam. 2. Golongan B merupakan barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak. Contohnya yaitu emas, perak, tembaga, belerang. 3. Golongan C merupakan barang tambang yang dikelola oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan industri. Contohnya yaitu gipsum, batu gamping, dan marmer. Di Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. 1. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Di mana ya daerah penghasil minyak bumi itu? Daerah penghasil minyak bumi yang pertama di Pulau Sumatera, yang kedua di Pulau Jawa, yang ketiga di Pulau Kalimantan, yang keempat di Pulau Seram di Maluku, yang kelima Kota Sorong di Papua. Selain minyak bumi, Indonesia juga menghasilkan batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Teman-teman, tahukah kalian manfaat batu bara? Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, atau pembakaran pada industri batu bara atau genteng. Tahukah kalian cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia maupun dilihat dari produksinya yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 264 juta ton. Wah, lumayan banyak juga ya. Pertambangan batu bara terdapat di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Selain minyak bumi dan gas, batu bara, Indonesia menghasilkan apa lagi ya? Ternyata bauksit teman-teman. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi.
Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Wah, cukup banyak juga ya. Bauksit ditambang di Pulau Bintang, di Kepulauan Riau, dan Sikawang, Kalimantan Barat. Selanjutnya ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas pertambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Agung, Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sepuku, Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman, barang tambang selanjutnya adalah emas. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 140.019 ton. Cukup banyak juga ya. Emas awalnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Siapa yang punya perhiasan emas di rumahnya? Nah, itu contoh hasil sumber daya tambang Indonesia. Tambang emas terbesar di Indonesia, contohnya di Papua, Kalimantan Barat, Nanggroe Aceh, Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Nah, teman-teman, itu dia diantaranya sumber daya tambang yang dihasilkan oleh negara kita. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa yang sudah kamu lakukan agar sumber daya tersebut agar tidak cepat habis? Nah, nanti kalian tulis ya kegiatan-kegiatan yang telah kalian lakukan untuk mengurangi penggunaan sumber daya tersebut. Jika belum, upayakan untuk memulainya dan membiasakan diri dengan penuh kedisiplinan. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan materi kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.